gunung yang menjulang bagai tembok dan air terjun yang mengalir deras tanpa henti, wilayah yang diukir oleh gletser terbentang hingga menyatu dengan laut. Lembah yang dalam menjorok ke perairan yang sempit dan gelap, dan dinding batu tampak tak berujung, menampakkan relief yang menantang mata. Di lerengnya, hutan birch dan pinus menjulang setinggi bebatuan yang memungkinkan, sementara cahaya utara mengubah setiap tebing menjadi cermin yang terus berubah, dan kabut yang perlahan turun dari puncak menyelimuti pemandangan, menghapus jarak dan menonjolkan keluasannya. Dalam latar inilah fjord Norwegia menampakkan kemegahannya sepenuhnya. Ruang tempat daratan dan perairan selalu berada dalam ketegangan, dan setiap sudutnya seakan menyimpan sejarah geologi dan satwa liar selama berabad-abad. Namun, meskipun begitu megah, wilayah ini tidak pemaaf. Di sini, aturan yang sama yang mengatur setiap sudut planet berlaku setiap hari. Setiap hari adalah ujian kompetensi dan kelangsungan hidup, di mana kekuatan dan kelicikan menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Di lahan terbuka bersalju, para predator maju dengan sabar, mengukur setiap gerakan, sementara mangsanya mencoba menghindari serangan yang mengintai dalam bayangan. Kelinci berlarian melewati lahan terbuka yang bersalju, mencari perlindungan di antara semak-semak dan batu-batu yang menghalangi pandangan mereka. Mengikuti setiap gerakan, serigala-serigala itu maju tanpa suara, memperhitungkan setiap gerakan mangsanya, menutup pengepungan dengan tepat dan memanfaatkan kecerobohan apapun. Sementara itu, para lynx bersembunyi di antara tumbuhan, waspada terhadap gangguan apapun yang mungkin memungkinkan mereka melakukan jungkir balik. Satu kesalahan kecil, satu momen kecerobohan, sudah cukup untuk mengubah nasib perburuan. Langkah mereka membawa mereka melewati lereng bersalju dan bebatuan es, tempat setiap bayangan dapat menyembunyikan bahaya. Di sana, serigala abu-abu dan lynx menunggu dengan sabar, siap menerkam yang paling lemah dan paling lambat. Namun ancamannya tidak terbatas pada daratan. Saat kehidupan bergerak di antara salju dan bebatuan, ancaman juga meluas ke langit, tempat burung-burung pemangsa yang kuat meneror dengan bayangan mereka, mengintai mamalia kecil yang keluar dari tempat persembunyian mereka. Setiap gerakan diawasi, setiap kesalahan dibayar, dan sepersekian detik cukup untuk menjadi mangsa. Namun, arena kekuasaan sesungguhnya terletak di laut. Di fjord, tempat perairan dalam dan dingin dipenuhi kehidupan dalam segala bentuknya, orca dan anjing laut menganggap ikan haring sebagai sumber makanan yang tak ada habisnya. Di sana, di bawah permukaan, kelimpahan berubah menjadi pertempuran terus-menerus antara predator dan mangsa. Sebuah cerminan ketegangan yang mengalir melalui seluruh fjord, dari puncak hingga perairan terdalam. Tak ada yang sederhana dalam ekosistem ini. Setiap spesies saling bergantung, setiap musim mengganggu keseimbangan, dan setiap strategi berburu menemukan tandingannya dalam upaya putus asa untuk bertahan hidup. Bagaimana begitu banyak bentuk kehidupan mampu bertahan hidup di lingkungan yang tampaknya dirancang untuk persaingan tanpa henti? Jawabannya dimulai di jantung fjord, tempat laut menentukan aturan dan membentuk kehidupan semua penghuninya. Di antara dinding-dinding batu vertikal, air bercampur dengan air terjun yang turun dari tebing dan hutan yang berjajar di tepiannya. Ruang antara ini yang tidak sepenuhnya laut maupun terestrial, menampung kehidupan dalam segala bentuknya. Iklim ekstrim menentukan laju kehidupan. Musim dingin panjang dan gelap, sementara musim panas pendek namun intens. Fluktuasi ini telah membentuk spesies yang hidup di sini, memaksa mereka mengembangkan strategi bertahan hidup yang tidak masuk akal di ekosistem lain. Dan ketegangan musiman inilah yang menjelaskan keanekaragaman bentuk kehidupan yang berkumpul di lingkungan ini. Burung puffin Atlantik misalnya memilih lereng berumput di fjord untuk menggali liangnya, kebiasaan yang tidak umum di antara burung laut.
Dari sana, ia melindungi anak-anaknya dari predator udara sambil bergantian antara kehidupan di laut lepas dan membesarkan anak-anak di darat. Strategi ini yang menyatukan dua latar yang sangat berbeda, mencerminkan hakikat fjord, wilayah di mana kelangsungan hidup bergantung pada penggabungan dunia yang benar-benar berlawanan. Hal yang sama terjadi di bawah permukaan. Ekosistem tersembunyi terbentuk di tempat air dingin yang kaya nutrisi bercampur dengan arus teluk yang hangat. Karang air dingin tumbuh dalam kegelapan total, memperluas strukturnya selama berabad-abad. Terumbu karang ini, yang tak terlihat dari permukaan, menjadi tempat tinggal bagi kawanan ikan yang hanya di sini menemukan perlindungan yang stabil di antara dinding batu dan arus es. Stabilitas dunia bawah laut ini dengan demikian menjadi titik balik bagi dinamisme kehidupan di permukaan. Keseimbangan yang rapuh ini juga memunculkan fenomena unik. Ikan kod Arktik, ketika musim semi tiba, memulai perjalanan panjang menuju fjord untuk bertelur. Di kedalaman yang redup, ikan kod jantan memancarkan sinyal akustik frekuensi rendah. Sinyal ini berupa denyutan yang dihasilkan oleh getaran kantung renang mereka, sebuah strategi yang memungkinkan mereka menarik betina dan sekaligus bersaing dengan jantan lain dalam kawanan. Ritual perkawinan ini penting untuk menjaga kelangsungan spesies yang berperan penting dalam keseimbangan laut. Dinamika tak kasat mata perairan dalam bergema di permukaan. Di sana, penghuni fjord lainnya juga mengandalkan adaptasi khusus untuk bertahan hidup di lingkungan yang menggabungkan suhu ekstrem, perubahan mendadak, dan sumber daya terbatas. Di lereng fjord yang berbatu dan curam, rusa kutub Norwegia memperlihatkan karakteristik yang unik. Mereka mengembangkan kuku yang lebih pendek dan lebar, sempurna untuk bergerak di permukaan yang tidak rata dan licin. Modifikasi anatomi ini yang unik pada fjord memungkinkan mereka mencapai ketinggian tinggi untuk mencari lumut selama musim dingin. Apa yang menjadi kesalahan di tempat lain menjadi kunci kelangsungan hidup mereka di sini, yang menegaskan bahwa setiap spesies menemukan solusinya sendiri di fjord untuk menghadapi kesulitan yang sama. Dan sementara lereng bukit menantang rusa kutub, laut di dekatnya memaksakan aturannya sendiri, dan strategi adaptasi tidak terbatas pada daratan utama tetapi meluas hingga ke daerah hilir lautan, tempat para pemburu lain bersembunyi, masing-masing dengan ahli mendominasi wilayah mereka. Di antara mereka, sesosok bayangan berjalan melalui jalur air dengan keyakinan seorang ahli yang mengetahui setiap sudut fjord, Orca Norwegia, yang kehadirannya mengubah pergerakan mangsanya menjadi permainan bertahan hidup yang konstan. Di perairan es ini, dikelilingi oleh pegunungan yang dibentuk oleh gletser kuno, Orca bergerak dengan ketepatan yang tampaknya ditentukan oleh geografi itu sendiri. Tubuhnya, yang panjangnya dapat melebihi 9 meter dan berat beberapa ton, menjelajahi lorong-lorong sempit fjord seolah-olah setiap gerakannya diperhitungkan untuk memanfaatkan medan semaksimal mungkin. Setiap sudut, setiap lekukan batu di bawah permukaan menjadi alat untuk mengoptimalkan perburuannya, dan Orca mengetahuinya. Topografi fjord yang kompleks memusatkan bendungan di ruang kecil, mengubah apa yang sekilas tampak sebagai hambatan menjadi keuntungan strategis. Saat Orca bergerak maju, ia melihat ikan haring Atlantik bergerombol dalam koridor sempit, dipaksa oleh dinding batu dan pasang surut untuk melewati lorong yang hampir buntu. Interaksi konstan antara laut dan batu inilah yang menentukan setiap keputusan predator, jarak yang dipertahankannya, kecepatan yang diterapkannya, dan momen tepat saat ia menyerang. Kehadiran Orca di fjord-fjord ini bukanlah suatu kebetulan. Setiap arus yang membawa nutrisi memanggil plankton, yang pada gilirannya menarik gerombolan ikan menghasilkan konsentrasi mangsa yang dapat ditafsirkan dan dieksploitasi oleh Orca secara akurat. Jadi berburu bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, tetapi hasil dari hubungan yang rumit dan berkelanjutan antara hewan dan lingkungannya, di mana setiap gerakan predator bergantung pada bentuk fjord,
aliran pasang surut, dan perilaku mangsanya. Dengan demikian, apa yang mungkin tampak seperti skenario yang kaku berubah menjadi gambaran yang dinamis, di mana Orca beradaptasi dan berkembang dengan sinkronisitas yang mengungkapkan kesempurnaan adaptasinya terhadap sudut utara ini. Dengan datangnya musim gugur, keseimbangan rapuh antara predator dan lingkungan meningkat, mengubah konsentrasi mangsa menjadi peluang yang tak tertahankan bagi Orca. Jutaan ikan haring memasuki fjord untuk mencari perlindungan dan makanan. Di perairan yang tenang dan dalam, naluri mereka mendorong mereka untuk berkumpul dalam kawanan yang begitu rapat sehingga tampak seperti satu organisme. Mereka adalah masa hidup yang berputar dan mengubah arah seolah-olah mereka memiliki keinginan yang sama. Di laut terbuka, penyebaran melindungi mereka. Tetapi di fjord, ruang yang terbatas memaksa mereka untuk mengembun, menjadi target yang menyingkapkan lebih banyak daripada yang dilindunginya. Inilah saatnya Orca menampilkan tekniknya yang paling luar biasa, komedi putar, memberi makan. Beberapa individu mengorganisasikan diri mereka dalam sebuah lingkaran di sekitar kawanan ikan haring, berputar mengelilinginya hingga menjadi bola perak yang memantulkan sedikit cahaya yang menembus permukaan. Dengan satu serangan ekor yang tepat, mereka melumpuhkan puluhan ikan, dan dalam serangan yang terkoordinasi, mereka dapat menangkap ratusan ikan, cukup untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan makanan harian mereka, yang jumlahnya antara 3 hingga 500 kg ikan per individu. Keberhasilan tangkapan ini tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga pada koordinasi kelompok dan pembelajaran sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi, menyempurnakan setiap manuver untuk memanfaatkan setiap gerombolan ikan secara maksimal. Namun koordinasi ini hanya paling efektif dalam lingkungan yang tepat dan hanya di fjord, di mana kepadatan ikan haring dan dinding batu menyalurkan pergerakannya, setiap manuver komedi putar menjadi menentukan. Karena alasan ini, pola perburuan ini telah menjadi strategi khas Orca Norwegia yang sangat cocok dengan fjord ini, sehingga setiap gerakannya mencerminkan geografi dan kepadatan mangsa di sekitarnya. Kendali yang dilakukan predator ini terhadap kawanan ikan haring memengaruhi seluruh rantai makanan. Dari ikan cod yang memangsa sisa-sisa ikan yang terluka atau mati akibat perburuan, hingga spesies laut lainnya yang berkeliaran mencari makanan mudah. Bahkan burung laut dan elang ekor putih menganggap pertemuan ini sebagai pesta yang pada akhirnya bergantung pada kemampuan predator ini untuk mengarahkan migrasi ikan haring. Denyut ekosistem ini lahir di laut, dan setiap spesies mengikutinya dengan caranya sendiri. Dengan demikian, fjord menyingkapkan logikanya. Suatu tatanan tempat mangsa berlimpah dan predator berkembang biak, tempat batu, air, dan udara terjalin dalam satu irama. Setiap manuver Orca, setiap kawanan ikan haring, dan setiap arus merupakan bagian dari mekanisme yang lebih besar, roda penggerak yang menentukan kehidupan predator besar ini, dan pada saat yang sama menopang makhluk lain yang bergantung pada arus ini. Spesies lain apa yang memanfaatkan kelimpahan ini, dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup di lingkungan yang begitu menantang? Dalam skenario ini, hal yang tak terduga terjadi. Hewan yang di tempat lain tampak canggung dan rentan, di sini terungkap sebagai salah satu pemenang besar dalam ekosistem. Keberhasilannya membingungkan karena ia bukanlah predator yang tangguh atau perenang yang luar biasa, tetapi makhluk yang sekilas tampak dirugikan jika dibandingkan dengan pesaing yang jauh lebih kuat. Namun, ia telah mengubah keterbatasan yang tampak ini menjadi sumber daya. Tokoh utama di balik kesuksesan ini adalah anjing laut pelabuhan, yang di perairan dingin ini mengubah kerapuhan mereka menjadi kekuatan. Dengan populasi hampir 30.000 individu yang tersebar di pesisir dan pulau-pulau kecil, mereka telah memantapkan diri sebagai salah satu spesies yang paling melimpah dan tangguh di fjord Norwegia. Kontrasnya dengan wilayah lain sangat jelas. Jika anjing laut menghadapi predator darat, kekurangan makanan, atau persaingan ketat,
Di wilayah ini, mereka menikmati kondisi yang menguntungkan, karena bahkan kondisi geografisnya sendiri menawarkan perlindungan dengan gundukan pasir pulau-pulau kecil dan pantai-pantai terlindung tempat mereka dapat beristirahat tanpa risiko badai atau serangan dari daratan. Bahkan ketika Orca berpatroli di laut, kedekatan pantai dan kekuatan jumlah mereka menopang keberhasilan reproduksi mereka. Namun, di luar perlindungan lanskap, apa rahasia sebenarnya di balik kemakmurannya? Jawabannya datang seiring pergantian musim. Setiap musim gugur, ikan haring menyerbu fjord dan mengubah perairan ini menjadi pesta yang meriah. Anjing laut tidak melakukan perjalanan jauh atau bermigrasi. Mereka menunggu mangsa datang menghampiri mereka. Dengan penyelaman melebihi 200 meter dan kemampuan bertahan di bawah air selama beberapa menit, mereka secara efektif mencegat gerombolan ikan. Kepadatan ikan haring memungkinkan mereka makan tanpa membuang energi, sesuatu yang penting dalam lingkungan di mana ekonomi setiap gerakan menjamin kelangsungan hidup. Selama bulan-bulan kelimpahan ini, mereka berhasil mengumpulkan lapisan lemak tebal yang melindungi mereka dari hawa dingin dan berfungsi sebagai cadangan energi untuk musim dingin. Lapisan lemak tebal ini yang dapat mewakili hingga sepertiga berat tubuh mereka memungkinkan mereka bertahan dalam perairan yang mendekati titik beku. Kemampuan untuk bertahan dan tetap aktif di tengah musim dingin inilah yang memastikan mereka mencapai tahap berikutnya dalam siklus hidup mereka dalam kondisi optimal, reproduksi. Setiap betina biasanya melahirkan satu anak sapi per musim, sehingga keberhasilan setiap kelahiran sangat penting untuk menjaga kestabilan populasi. Masa kehamilan berlangsung selama 11 bulan, meskipun sebagian besar waktu ini sebenarnya disebabkan oleh fenomena implantasi yang tertunda. Setelah kopulasi, embrio tetap tidak aktif sebelum mulai berkembang. Suatu mekanisme yang menyinkronkan kelahiran dengan waktu yang paling menguntungkan dalam setahun. Anak-anaknya dilahirkan dengan lapisan lemak tebal yang melindungi mereka sejak hari-hari pertama dan memungkinkan mereka segera beradaptasi dengan lingkungan yang dingin. Meskipun mereka mungkin terlihat canggung di darat, di dalam air mereka menunjukkan kemudahan yang mengejutkan sejak usia sangat dini, yang memastikan kesempatan pertama mereka untuk bertahan hidup. Kedekatan pantai yang aman dan terlindungi memudahkan perawatan ibu sehingga menopang kekuatan populasi yang jauh dari rapuh tumbuh subur di salah satu lanskap paling menantang di utara. Namun, tidak semuanya kabar baik karena anjing laut menghadapi ancaman terus-menerus. Orca, spesialis dalam perburuan kooperatif, menimbulkan risiko khusus bagi individu muda, sakit, atau kurang berpengalaman. Mereka dapat berkoordinasi untuk mengepung kawanan anjing laut dan memisahkan spesimen yang paling rentan. Tetapi mereka telah mengembangkan strategi penghindaran. Mereka mencari perlindungan di pulau-pulau kecil dan pantai yang terlindung, memantau pantai, dan berkelompok bersama untuk menghalangi serangan. Persaingan dari penangkapan ikan menambah tekanan tambahan. Anjing laut memakan spesies komersial yang menimbulkan konflik dengan nelayan lokal, dan polusi suara dari lalu lintas laut mengganggu komunikasi dan deteksi ancaman mereka. Terlepas dari semua ancaman ini, populasi anjing laut fjord berhasil berkembang pesat. Di lingkungan yang unik ini, mereka telah menemukan keseimbangan yang langka di planet ini. Peran mereka melampaui kelangsungan hidup mereka sendiri. Mereka mengatur populasi ikan berukuran sedang, menyediakan makanan bagi predator yang lebih besar, dan merupakan bagian dari suatu sistem yang setiap bagiannya penting. Apa yang di lingkungan lain mungkin dianggap sebagai kelemahan, justru menjadi keuntungan strategis di fjord. Spesimen ini menunjukkan bahwa keberhasilan di alam tidak selalu bergantung pada kekuatan atau kecepatan, melainkan pada kemampuan beradaptasi dengan denyut ekosistem. Di sini, populasinya yang melimpah lebih dari 30.000 individu tersebar di sepanjang pantai dan pulau-pulau kecil adalah bukti paling jelas bahwa ia telah mengetahui cara membaca kompas dan bertahan hidup berkat kompas itu. Namun selain anjing laut, penghuni lain apa yang menganggap lingkungan ini sebagai tempat ideal untuk berkembang? Sementara anjing laut berpatroli di perairan dan memanfaatkan ikan yang melimpah,
Dinding batu yang mengelilingi fjord menyimpan tontonan lain yang sama mengejutkannya. Di sana, di tebing yang tampaknya mustahil untuk dihuni, sekumpulan besar orang berkumpul, mengubah pemandangan menjadi sarang kehidupan, burung puffin. Burung-burung laut ini menemukan perlindungan di vertikalitas ekstrim yang tidak tersedia di tempat lain. Oleh karena itu, koloni mereka berjumlah puluhan ribu sarang. Kepadatan yang mustahil dibayangkan di pesisir yang lebih terbuka. Pemilihan medan ini bukanlah suatu kebetulan. Dinding fjord yang curam memberikan perlindungan bagi mereka dari predator darat, yang menjadi penentu keberhasilan dan kegagalan reproduksi. Di musim semi dan panas, ketika es mencair dan laut kembali dipenuhi ikan, ribuan puffin kembali dari perjalanan panjang mereka di laut lepas. Di sana, mereka menggali liang di dinding-dinding yang tak tertembus ini. Di antara bebatuan dan rumput yang menutupi tepian, mereka membesarkan anak-anaknya dengan rasa aman yang tidak dapat diberikan tempat lain di Eropa Utara dengan tingkat keamanan yang sama. Anatomi mereka memperkuat strategi ini. Dengan tubuh yang kompak, sayap pendek, dan paruh yang khas, yang diadaptasi untuk menggali dan mengangkut beberapa ikan sekaligus, puffin adalah spesialis dalam menjembatani daratan dan lautan. Di udara mereka terlihat kikuk, mengepakkan sayap dengan cepat agar tetap mengapung, tetapi di dalam air sayap yang sama berfungsi seperti sirip, mendorong mereka dengan kelincahan yang mengejutkan dalam mengejar ikan haring dan ikan kecil lainnya. Kelimpahan di sekitar fjord melipat gandakan jangkauan koloni-koloni ini. Dari sarang mereka, puffin meluncurkan diri mereka dalam kawanan yang terkoordinasi menuju laut. Masuknya mereka ke dalam air menjadi tontonan ketepatan. Puluhan burung menyelam hampir bersamaan menghilang di bawah permukaan dan muncul dengan paruh mereka yang syarat dengan mangsa perak yang berkilau di bawah sinar matahari musim panas. Perjalanan bolak-balik yang konstan antara tebing dan laut di dekatnya tidak hanya menghidupi burung dewasa, tetapi juga seluruh generasi anak burung yang menunggu di liang. Koloni burung puffin yang besar menunjukkan bagaimana spesies ini memanfaatkan medan yang sulit diakses dan makanan musiman yang melimpah. Setiap sarang dan setiap liang mencerminkan adaptasi yang tepat terhadap lingkungan yang menggabungkan tempat berlindung dan sumber daya dalam satu ruang. Namun, sementara dinding vertikal menjaga mereka aman dari predator darat, langit di atas perairan ini menyembunyikan protagonis lain, seorang pemburu yang tak pernah puas. Jika laut memberi makan koloni di tebing, siapa yang mendominasi dan menonton dari titik tertinggi medan? Jawaban itu diungkapkan oleh elang ekor putih. Raptor ini menemukan salah satu wilayahnya yang paling makmur di fjord, karena pesisir ini memiliki biomasa yang sangat melimpah, tidak seperti tempat lain di planet ini, dan kekayaan ini tercermin dalam setiap aspek kehidupannya. Kawanan ikan, sisa-sisa mangsa laut, dan aktivitas predator lainnya menyediakan sumber makanan yang konstan, yang menjelaskan mengapa salah satu kepadatan pasangan perkembangbiakan tertinggi di dunia tercatat di sini. Kekayaan sumber daya ini telah memungkinkan elang ekor putih untuk menyesuaikan hidupnya dekat dengan laut, menjadikan pantai sebagai wilayah istimewanya. Tidak seperti burung pemangsa lain yang hidup di lingkungan hutan, spesimen ini lebih suka bertengger di cabang-cabang besar di dekat air, dan dari sana ia mengamati pergerakan ikan dan burung laut. Kedekatan yang konstan ini menjadi strategi yang berhasil, karena tidak perlu menjelajah ke daerah hutan, sebab fjord menyediakan semua yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Hubungan dengan pasang surut ini mungkin menggambarkan perilaku mereka yang paling mencolok di lingkungan ini, karena burung-burung ini telah mengembangkan kemampuan untuk menafsirkan pergerakan air dan merasakan dengan sempurna momen ketika air surut memperlihatkan gerombolan ikan yang terperangkap di saluran sempit. Di lokasi-lokasi tepat yang diulang setiap hari, beberapa elang berkumpul dalam diam, menunggu saat yang tepat, dan ketika arus surut, mereka meluncurkan penyelaman mereka ke permukaan, menyelaraskan serangan mereka dengan ketepatan jam alami. Perilaku ini
yang sulit diamati di pantai terbuka dan datar hanya masuk akal dalam geografi khusus fjord Norwegia. Di wilayah yang melimpah ini, spesies lain telah menemukan cara untuk berkembang biak. Hidup berdampingan dengan pavin menimbulkan pertanyaan yang tak terelakkan. Adakah persaingan di antara keduanya? Jawabannya terletak pada cara mereka membagi ruang. Burung pavin menempati tebing vertikal tempat mereka menggali liang, sementara elang berpatroli di tepian dan perairan. Mereka tidak mencari sumber daya yang sama secara langsung, tetapi burung pemangsa tidak melewatkan kesempatan untuk menyambar anak ayam atau menangkap burung yang lemah. Ketegangan selalu ada, meskipun tidak konstan, karena setiap spesies memanfaatkan kelimpahan sesuai ketentuannya sendiri dan berbagi wilayah tanpa tumpang tindih sepenuhnya. Namun, stabilitas yang tampak ini bergantung pada keseimbangan yang rumit. Pada tahun-tahun ketika populasi ikan haring atau ikan kod menurun, elang terpaksa melakukan diversifikasi. Mereka kemudian beralih ke burung air, bangkai, atau bahkan mamalia laut yang terdampar. Fleksibilitas mereka memungkinkan mereka untuk tetap menjadi predator dominan dalam berbagai kondisi, meskipun mereka harus membayar harga untuk menjauh dari fjord ketika kelangkaan terus berlanjut. Beberapa bermigrasi sepanjang pantai untuk mencari sumber daya yang lebih baik, sementara yang lain memanfaatkan sungai pedalaman, mengikuti pencairan es dan migrasi ikan ke air yang lebih segar. Yang membedakan elang ekor putih di fjord Norwegia bukan hanya kekuatan atau ukuran mereka, tetapi juga cara geografi membentuk mereka. Di sini, mereka tidak bergantung pada hutan lebat atau mangsa darat, melainkan pada ekosistem laut yang menyalurkan arus, mengumpulkan ikan, dan meninggalkan sisa-sisa makanan dalam jangkauan. Mereka adalah raptor yang telah belajar untuk bergantung pada lanskap yang terus berubah, menyesuaikan jadwal berburu mereka dengan denyut pasang surut. Namun siklus kelimpahan yang menopang pavin dan elang tidak berlangsung selamanya. Dengan datangnya musim panas, laut berganti menjadi lembah dan dataran pedalaman. Kis di sana, migrasi baru sedang berlangsung, dan bersamanya kisah-kisah yang berbeda dimulai, ditandai dengan pergerakan dan perlawanan. Apa yang terjadi ketika musim panas mengubah lanskap fjord, sehingga memaksa ribuan rusa kutub pindah? Di Norwegia Utara, tempat fjord terbuka, seperti goresan dalam di bumi, hiduplah salah satu populasi rusa kutub terbesar di Eropa. Secara keseluruhan, hampir 200.000 individu menghuni wilayah tersebut, tersebar di antara beberapa kawanan, dan setiap tahun dengan datangnya musim panas, ribuan dari mereka berangkat mengikuti pola leluhur, dipandu oleh pencarian sumber daya penting dan tuntutan musim. Panasnya musim ini memperbarui rumput-rumput di pesisir yang lebih subur dan segar daripada rumput-rumput di pedalaman yang mana panasnya mengeringkan tanah dengan cepat. Kelimpahan ini menarik rusa kutub, tetapi pada saat yang sama, tantangan baru menanti makhluk-makhluk ini saat mereka bergerak menuju daerah yang lebih rendah. Serangga parasit berkembang biak, mengganggu rusa kutub dan melemahkan mereka. Kesulitan-kesulitan ini dikombinasikan dengan kebutuhan untuk menemukan makanan segar, mendorong kawanan rusa kutub menuju daerah pesisir, mengikuti pola yang berulang dari tahun ke tahun, mempertahankan disiplin yang menjadi ciri migrasi ini. Dengan cara ini, migrasi diorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok kompak yang beranggotakan hingga 10.000 individu, membentuk barisan kohesif yang mampu menghadapi tantangan perjalanan bersama-sama. Perjalanan kolektif ini dilakukan dengan disiplin alamiah tanpa improvisasi karena takdir selalu mengarah ke padang rumput hijau yang menawarkan kelegaan dari tanah kering di pedalaman. Setiap kawanan maju terlindungi oleh massa, dengan betina dewasa memimpin. Betina-betina ini, terutama yang paling berpengalaman, memandu kelompok ke area penggembalaan baru, menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka tentang medan untuk membuat keputusan penting demi kelangsungan hidup kawanan. Yang muda tetap berada di tengah kelompok, dilindungi oleh betina dewasa, dan menjadi bagian integral dari dinamika yang menjamin keamanan dan efektivitas seluruh pergerakan kolektif. Selama perjalanan,
yang dapat mencapai jarak 500 km. Rusa kutub melintasi tundra terbuka, sungai yang meluap karena es yang mencair, dan melewati pegunungan yang masih tertutup salju. Setiap bagian dari jalur tersebut menguji ketahanan mereka dan memperkuat keinginan untuk maju sebagai satu kelompok. Karena kelangsungan hidup bergantung pada kekuatan individu dan keselarasan semua anggota, mengubah kelompok menjadi satu kesatuan yang mampu mengatasi tantangan yang tidak mungkin diatasi oleh seorang individu. Dengan disiplin perjalanan yang terkonsolidasi dan kawanan yang sepenuhnya tersinkronisasi, rusa kutub akhirnya mencapai daerah musim panas, di mana lanskap berubah di hadapan mereka. Tanah berbatu di pedalaman ditinggalkan, digantikan oleh wilayah yang lebih luas, lebih ramah dan aman. Bagi rusa kutub, ini adalah hadiah dari perjalanannya, lokasi yang lebih baik dan waktu istirahat dari serangan serangga yang ditinggalkan. Namun kedatangannya tidak berarti berakhirnya kesulitan, karena dalam situasi baru ini, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Di antara ribuan individu, setiap rusa kutub harus menegaskan diri dan mengokohkan pengaruhnya dalam kawanan. Ruang yang luas tidak menjamin kesempatan yang sama, dan dalam konteks ini, perebutan hierarki menjadi tak terelakkan. Namun, tiba di tanah ini bukan hanya tentang memperebutkan wilayah. Di sini, di Fjord Norwegia, ada sesuatu yang lebih menentukan, persaingan untuk mendapatkan pasangan. Tidak semua individu akan mempunyai kesempatan yang sama, dan segera pertemuan akan menjadi arena persaingan yang sengit. Jantan dengan tubuh mereka yang kuat berusaha keras untuk menjadi yang terkuat. Cadangan energi mereka yang terkumpul selama musim dingin dan ukuran tanduk mereka merupakan indikator pertama potensi mereka. Dalam sistem ini, yang penting bukan hanya makan atau bertahan dalam perjalanan, tetapi menunjukkan siapa yang dapat memberikan kekuatan dan ketahanan terbesar kepada keturunannya. Ketika dua pesaing saling berhadapan, mereka melakukannya dengan mengikuti ritual yang telah disempurnakan spesies ini selama beberapa generasi. Berhadapan langsung, mereka saling mengamati, memutar kepala, dan mengaitkan tanduk mereka dalam pertarungan yang menggabungkan kekuatan kasar dan strategi. Mereka saling mendorong dengan seluruh berat badan, menendang debu di padang rumput musim panas. Terkadang, hanya melihat pejantan yang lebih besar saja sudah cukup untuk membuat lawan menyerah. Namun ketika keduanya tidak menyerah, duel berlanjut menguji ketahanan fisik keduanya. Meskipun konfrontasi tersebut mungkin tampak keras, jarang berakibat fatal. Sebagian besar berakhir dengan satu jantan menyerah, mundur, dan pergi, yang memberi sang pemenang akses ke kelompok betina. Namun, mundur tidak mencegah konsekuensi. Tanduk patah, luka dalam, atau pincang setelah posisi yang buruk adalah efek samping yang umum terjadi. Setiap pertarungan mengandung risiko, tetapi juga merupakan peluang yang menentukan masa depan reproduksi individu. Bagi pemenangnya, hadiahnya menentukan kendali atas sekelompok wanita. Ini bukan perkawinan tunggal, tetapi kemungkinan bereproduksi dengan beberapa perkawinan sekaligus, seringkali selusin atau lebih. Hak istimewa ini tidak hanya berarti banyak keturunan, tetapi juga posisi dominan yang akan dipertahankan sepanjang musim. Peran itulah yang menjadikannya sumber utama gen kawanan. Setiap serangan, setiap unjuk kekuatan merupakan investasi untuk mencapai titik ini. Hanya ras yang terlatih terbaik yang meninggalkan jejak pada generasi berikutnya, memastikan bahwa keturunannya mewarisi kualitas yang meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Betina, meskipun tidak terlibat aktif dalam seleksi, tetap berada di bawah perlindungan pejantan pemenang. Secara tidak langsung, dinamika ini memastikan bahwa keturunan mereka berasal dari individu terkuat. Bagi spesies ini, strategi ini telah berhasil selama ribuan tahun, menjaga keseimbangan antara kompetisi dan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua mengalami nasib yang sama. Beberapa mencapai puncak kekuasaan, sementara yang lain tertinggal. Jantan muda dengan tubuh yang masih berkembang dan tanduk yang belum lengkap tidak dapat bersaing dengan jantan dewasa yang berpengalaman. Demikian pula, mereka yang telah kalah dalam beberapa pertandingan berturut-turut secara bertahap menjauh dari pusat kawanan.
Bagi mereka, musim berlalu tanpa betina yang harus dirayu dan tanpa wilayah mereka sendiri yang harus dipertahankan. Namun, tersingkir dari kompetisi bukan berarti mati. Jantan-jantan ini membentuk kelompok mereka sendiri yang dikenal sebagai kelompok bujangan. Dalam kelompok ini, mereka merumput bersama dan menghindari konfrontasi yang menguras energi. Dari kejauhan, mereka menjadi pengamat dinamika utama, memperhatikan setiap gerakan, postur yang menantang, dan perlawanan para tetua. Bagi sebagian orang, tahap ini hanya sementara karena seiring waktu, tubuh mereka akan berkembang cukup untuk berkompetisi lagi. Namun, bagi yang lain, ini akan menjadi takdir akhir, memberi makan dan bertahan hidup tanpa meninggalkan keturunan. Sistem pemenang mengambil semuanya ini mungkin tampak keras, tetapi sistem ini memiliki fungsi penting, memastikan keturunan lahir dari individu yang paling bugar pada saat yang tepat dalam siklus tersebut. Pada saat yang sama, ini menawarkan kesempatan kedua bagi pemain muda yang akan dapat mencoba kemampuannya di musim mendatang. Dengan demikian, musim panas di Fjord Norwegia bukan hanya musim makanan berlimpah dan hari-hari panjang yang cerah, musim panas juga merupakan tahap di mana rusa kutub menentukan masa depan mereka sebagai spesies. Di antara serangan, penyerahan diri, dan kelompok yang terisolasi, setiap individu menemukan tempat mereka dalam keseimbangan yang menjaga siklus alami persaingan dan pembaruan tetap hidup. Dan sementara sebagian orang memantapkan diri sebagai pemain dominan, dan sebagian lainnya belajar menunggu waktu yang tepat, satu pertanyaan pasti muncul. Apa yang terjadi di lembah yang baru saja ditinggalkan rusa kutub saat mereka memulai migrasi? Sekilas, lanskap mungkin tampak sepi, tanpa pergerakan. Namun, kepergian kawanan itu bukan berarti keheningan. Sebaliknya, kekosongan yang mereka tinggalkan membuka jalan bagi pemain lain untuk masuk dan memanfaatkan kelimpahan yang tiba-tiba itu. Meskipun sebagian besar rusa kutub bermigrasi, tidak semuanya berhasil menemani kawanan. Beberapa individu yang terlalu tua, sakit, atau lemah tetap tinggal di lembah. Yang lainnya, yang telah dijinakkan dan terhubung dengan komunitas lokal, tetap berada di bawah perawatan manusia. Kehadiran mereka yang tersisa mempertahankan jejak kecil kawanan asli. Predator masih dapat menemukan mereka, dan jejak kaki serta kotoran mereka merupakan pengingat bahwa hingga baru-baru ini, kawanan besar berkuasa di sana. Jejak ini menjadi titik awal bagi dinamika baru di lapangan. Ketiadaan ratusan ribu hewan mau tidak mau langsung mengubah lanskap. Selama berbulan-bulan, rusa kutub telah memakan lumut kerak, merumput di semak-semak, dan membuka jalan setapak di antara vegetasi. Tanpa mereka, lumut dan lumut kerak kini memulai proses pemulihan. Semak belukar dengan tekanan yang lebih ringan mengembangkan tunasnya. Jeda vegetasi ini menciptakan lingkungan baru yang segera dimanfaatkan oleh spesies lain. Dan yang pertama merespons perubahan ini adalah yang terkecil. Di antara para penjajah pertama adalah hewan pengerat. Lemming, vole, dan berbagai mamalia kecil kini menemukan lebih banyak vegetasi untuk berlindung dan menyediakan lebih banyak makanan. Tanpa terus-menerus diinjak ribuan kuku, populasi mereka tumbuh pesat. Hal yang tampak sepele memicu serangkaian konsekuensi. Dengan lebih banyak hewan pengerat yang tersedia, pasokan makanan bagi berbagai predator pun semakin kuat. Dan dari sana, rantai makanan tersebut meluas lebih jauh lagi. Serangga juga merupakan penerima manfaat utama. Kotoran rusa kutub menjadi sumber daya bagi kumbang kotoran. Invertebrata ini memainkan peran penting dalam dekomposisi, mendaur ulang nutrisi, dan memulihkan kesuburan tanah. Namun ledakan populasi mereka juga menyediakan makanan segar bagi hewan lain, menandai dimulainya periode singkat kelimpahan musim panas. Kelimpahan inilah yang menarik kelompok pengunjung berikutnya, karena burung pemakan serangga adalah yang selanjutnya memanfaatkan dinamika baru ini. Burung bunting salju dan burung witeer terbang di atas kepala, menangkap serangga di tengah penerbangan atau mencari-cari di rerumputan.
Bagi mereka, ini adalah momen penting, periode singkat puncak ketersediaan mangsa yang memungkinkan mereka memberi makan anak-anaknya. Dengan demikian, apa yang tampak seperti ladang kosong berubah menjadi pemandangan aktivitas udara yang intens. Raptor juga menemukan peluang di sini. Elang dan alap-alap memanfaatkan kelimpahan hewan pengerat sebagai sumber daya untuk berburu dengan lebih efisien. Setiap kali bergerak di rerumputan, predator dapat menyambar dan mengamankan mangsanya. Beberapa burung hantu lokal bahkan mengintensifkan perburuan mereka selama minggu-minggu ini, memanfaatkan peningkatan jumlah mangsa di darat. Namun, pemburu bersayap bukan satu-satunya yang merespons skenario baru ini. Rubah merah, sang oportunis sejati, juga memanfaatkan kelimpahan ini. Mangsa utama mereka adalah hewan pengerat kecil, yang sekarang jumlahnya lebih banyak setelah reorganisasi ekosistem. Setiap gerakan melalui rerumputan melambangkan sebuah peluang dan perannya menambah jaringan kompleks yang menjaga keseimbangan di lembah dan hutan. Dengan demikian, apa yang tampak seperti kekosongan ternyata merupakan proses reorganisasi. Penarikan herbivora besar membuka ruang bagi berkembang biaknya spesies yang lebih kecil yang memanfaatkan apa yang tersisa, termasuk kotoran, vegetasi yang direklamasi, dan ketenangan medan tanpa ribuan kuku kuda yang membalik tanah. Setiap musim panas, ekosistem fjord menunjukkan kemampuan beradaptasinya karena ketika satu herbivora besar pergi, herbivora lain menggantikannya dan menjaga keseimbangan lanskap. Saat reorganisasi lanskap sedang berlangsung, protagonis lain mulai mengatur langkahnya, hujan. Bagaimana reaksi hewan ketika hutan dan lembah tergenang air hujan lebat yang berlangsung berjam-jam, bahkan berhari-hari. Saat awan turun ke lembah, intensitas hujan mulai mengubah lingkungan, dan hewan segera menyesuaikan perilakunya. Indera mereka menangkap perubahan halus di udara, seperti penurunan tekanan atmosfer, bau lembab, dan keheningan sebelum hujan deras. Rusa bergerak maju menuju tempat terbuka yang terlindungi, sementara rubah dan lynx mencari perlindungan di bawah batang kayu yang tumbang atau bongkahan batu. Itu bukan pengunduran diri, melainkan perhitungan, karena saat badai, membuang-buang energi dapat berarti perbedaan antara bertahan hidup atau gagal dalam perburuan berikutnya. Demikian pula, hewan yang lebih kecil harus menyesuaikan perilakunya untuk menahan hujan, dan setiap strategi dapat menjadi penentu. Banyak tikus mencari perlindungan di liang yang dalam, menutup pintu masuk dengan dedaunan dan lumpur agar tetap kedap air. Beberapa tikus dan vole berhasil bertahan hidup berkat ketepatan konstruksi ini yang melindungi mereka dari kelembapan dan predator. Namun, yang lain harus berimprovisasi, memanfaatkan akar yang terjalin, lubang di bawah batu, atau gundukan kecil tanah dan vegetasi untuk menciptakan tempat berlindung sementara yang menjaga mereka tetap kering dan aman. Sambil melakukannya, para vole berkumpul dengan anggota spesies mereka yang lain untuk menghemat panas dan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan dari badai. Tidak semua orang seberuntung itu, karena kelembapan dapat membanjiri terowongan yang dibangun dengan buruk atau seadanya, sehingga hewan-hewan terpapar dingin, predator, atau kelelahan. Setiap badai, betapapun singkat atau dahsyatnya, menjadi ujian kecerdikan dan ketangguhan, dan tidak semua orang berhasil melewatinya. Oleh karena itu, hujan menunjukkan daya cipta sekaligus kerentanan para penghuni hutan kecil ini, membuka jalan bagi spesies lain untuk memanfaatkan perubahan lanskap. Namun jika sebagian berhasil menemukan tempat berlindung, apa yang terjadi pada mereka yang tetap berada di tempat terbuka dan mencari makanan di tanah yang basah? Sementara burung pemangsa kehilangan efisiensinya saat sayapnya basah, burung yang lebih kecil menemukan peluang dalam hujan karena air mengubah tanah menjadi pesta yang sesungguhnya. Dengan tanah yang dilunakkan oleh air, cacing dan serangga muncul ke permukaan, dan sinyal itu mengaktifkan burung hitam, burung sariawan, dan burung robin. Mereka bergerak cepat melewati tumbuh-tumbuhan, mandi di genangan air, dan mengibaskan bulu-bulunya yang kedap air,
sambil menyanyikan lagu-lagu yang jauh dari sekadar melodi sederhana memiliki fungsi strategis. Mereka adalah pesan kerjasama, peringatan tentang ketersediaan makanan, dan juga penanda wilayah. Di tengah hujan, kerapuhan mereka justru menjadi sebuah keuntungan. Sementara burung-burung kecil ini memanfaatkan hujan yang melimpah, situasinya berbeda bagi para predator. Hutan yang kini tergenang air memaksa mereka mengubah strategi. Lynx, ahli dalam hal sembunyi-sembunyi, menghindari lahan terbuka yang tergenang air dan mencari perlindungan di bawah semak-semak lebat atau di antara bebatuan berlumut. Di sana mereka menunggu tanpa bergerak, menyimpan energi hingga suara rintik hujan tak lagi terdengar. Di sisi lain, serigala menghentikan pergerakannya dan berkumpul kembali di daerah yang lebih tinggi di mana air cepat kering. Mereka berbaring di tempat berteduh yang disediakan oleh hutan pinus dan singkapan batu, menghindari cakar mereka yang terkikis di tanah lunak yang dapat melukai mereka. Jadi, sementara sebagian orang bergantung pada jeda, sebagian lainnya menemukan peluang di setiap tetes air. Dan tidak semua peluang itu ada di tanah, karena hujan juga mengubah tajuk hutan. Ketika jenuh air, pepohonan mengeluarkan aroma yang lebih kuat yang menarik serangga yang khusus mengeksploitasi jaringan lunak dan kulit kayu yang lembab. Serangga-serangga ini pada gilirannya menarik kawanan burung tit besar dan tit biru yang berkeliaran di dahan dan batang pohon untuk mencari mangsa. Siklusnya jelas, apa yang melambangkan kesulitan bagi sebagian orang membuka periode kelimpahan yang tak tertandingi bagi orang lain. Dalam keseimbangan ini, hujan tidak memihak atau menghukum, ia mengubah. Ia menyuburkan akar, menyegarkan aliran sungai, dan mengatur populasi. Tanpa kehadirannya, hutan fjord akan kehilangan vitalitasnya dan rantai makanan akan terfragmentasi. Namun, kisah badai tidak berakhir dengan hujan lebat. Bagian krusial terjadi setelahnya. Ketika awan menghilang dan matahari kembali, hutan terlahir kembali dengan intensitas yang baru. Tanaman bertunas subur, serangga berkembang biak, dan tanah yang lembab menyimpan makanan bagi burung dan mamalia kecil selama berhari-hari. Predator tahu ini, setelah hujan, aktivitas meningkat. Rusa dan terwelu melanjutkan perburuan mereka. Tikus keluar mencari benih, dan bersama mereka, tempat yang sempurna untuk penyergapan kembali. Pada masa-masa itulah ketegangan kembali menyelimuti hutan. Apa yang dulunya merupakan tempat peristirahatan bagi serigala dan lynx di musim hujan kini, berubah menjadi lahan perburuan yang subur. Kebutuhan untuk makan setelah berhari-hari tidak aktif berarti gerakan yang konstan. Dan setiap kali fajar menyingsing, hutan berubah menjadi ladang peluang dan risiko. Ketika hujan berhenti, hutan tak hanya mendapatkan kembali cahayanya, ia juga mendapatkan kembali suara, gerakan, dan aroma yang tersembunyi. Setiap tetes yang jatuh dari dedaunan dan ranting meninggalkan jejak, setiap genangan memantulkan sinyal yang dapat dibaca oleh predator. Jeda telah berakhir dan kelangsungan hidup sekali lagi mengambil alih dengan intensitas yang besar. Di suatu tempat terbuka, seekor rubah merah kurus, bulunya kusut karena lembab, dengan hati-hati menjelajahi tepian hutan. Cium tanah yang lunak, cari jejak baru mamalia kecil yang terkejut keluar dari liangnya, atau kemungkinan bangkai yang ditinggalkan predator lain. Langkahnya sembunyi-sembunyi, tetapi tiba-tiba ia membeku. Di kejauhan, ia berhasil melihat siluet seorang pemburu tua di balik kabut. Rubah itu merundukkan diri di tanah dan menyelinap ke semak-semak yang lebat. Ia tetap tak bergerak, menahan napas hingga si penyusup menjauh. Baru kemudian dia duduk lagi. Telinganya menegang dan matanya menyala-nyala karena waspada. Sesuatu yang lebih dari sekadar keberuntungan telah menyelamatkannya, insting dan anatominya. Rubah merah memiliki pendengaran yang sangat tajam, mampu mendeteksi gerakan sekecil apapun, bahkan di bawah tanah yang lembab, dan kewaspadaan yang membuatnya selalu waspada. Paranoia evolusioner ini memaksanya untuk mengevaluasi setiap suara, setiap bayangan, dan menafsirkan hutan sebagai papan catur di mana setiap kesalahan bisa berakibat fatal.
Kelangsungan hidupnya tidak hanya bergantung pada menemukan makanan, tetapi juga pada menghindari menjadi peluang bagi pemburu lainnya. Perilaku rubah ini mencerminkan kebenaran yang lebih luas. Di fjord, tidak semuanya tentang hubungan antara predator dan mangsa. Seiring hutan kembali pulih setelah hujan, ketegangan di antara para predator meningkat. Serigala, pemburu sosial, melanjutkan patroli kelompok mereka, sementara persaingan untuk mendapatkan mangsa semakin ketat di setiap sudut hutan di sekitar fjord. Bersama-sama, mereka menjelajahi hamparan luas untuk mencari rusa atau anak rusa kutub yang tersesat. Kekuatan mereka terletak pada kerjasama mereka, sebuah kelompok terkoordinasi yang mengintimidasi dengan kegigihannya. Di sisi lain, lynx tetap setia pada strategi soliter mereka. Mereka adalah penyergap yang sabar dan spesialis dalam serangan jarak pendek secepat kilat. Mangsa favorit mereka antara lain terwelu, rusa roe, dan burung yang terbang terlalu dekat dengan tanah. Meskipun jarang bertemu langsung, serigala dan lynx berbagi wilayah yang sama, dan tumpang tindih ini memaksa mereka untuk bersaing. Serigala hanya dengan kehadiran mereka mengusir lynx. Mereka memaksa mereka mundur ke area yang kurang aktif, di mana risiko pertemuan berkurang. Lynx, di sisi lain, menghindari kontak langsung karena kawanan akan dengan mudah menyusulnya. Hubungan ini tidak ditentukan oleh pertarungan terbuka, melainkan oleh penghindaran. Keseimbangan diam-diam, di mana setiap spesies mengukur langkahnya untuk menghindari kehilangan keunggulan. Persaingan tidak berakhir di situ. Rubah oportunis mengikuti serigala dari kejauhan untuk mengendus sisa-sisa buruan mereka. Namun mereka jarang sendirian. Gagak dan burung gagak juga terbang di atas area tersebut, menunggu mangsa yang sama. Bahkan beruang coklat yang ada di Norwegia Utara pun ikut berperan. Meskipun soliter, mereka tak ragu untuk menangkap mangsa yang dijatuhkan beruang lain, menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa. Jadi, setiap hewan harus memperhitungkan tidak hanya cara berburu, tetapi juga cara menghindari kehilangan apa yang telah diperolehnya. Kelaparan adalah kekuatan pendorong sesungguhnya di balik interaksi ini. Setelah berhari-hari hujan, semua orang keluar dengan cadangan makanan yang menipis dan setiap bangkai, setiap mangsa hidup menjadi sumber daya yang diperebutkan. Tidak ada dominasi absolut, baik serigala, lynx maupun rubah, tidak sepenuhnya mengendalikan. Struktur kelompok yang dibentuk oleh sepasang dewasa dan beberapa subdewasa mendistribusikan fungsi tanpa memerlukan sinyal yang jelas. Angin bertiup menuruni lereng, membawa serta aroma dedaunan kering dan bulu basah yang bertebaran. Serigala-serigala itu menghentikan langkah, mengangkat moncong, dan menyesuaikan formasi. Seekor rusa roe muncul di bagian bawah hutan, merumput tunas-tunas muda di antara semak blueberry dan rerumputan. Kawanan itu menyebar rata. Dua kawanan dewasa memposisikan diri menghadap angin dekat semak-semak agar kerucut aroma tidak ketahuan. Orang dewasa lainnya berjalan mengitari bagian bawah, mencari koridor di antara tanah longsor lama dan aliran sungai yang masih penuh air. Anak-anaknya tetap berada di garis belakang, siap memotong jalur pelarian apapun ke dalam cekungan. Di hutan-hutan ini, pengejaran jarak jauh jarang efektif. Kuncinya adalah memperpendek jarak hingga kurang dari 20 meter dan mencapai penangkapan dalam beberapa detik. Medannya menawarkan peluang sekaligus rintangan. Hujan telah meredam desiran dedaunan, tetapi bebatuan yang lepas tetap berbahaya. Rusa dewasa yang berada di sisi bawah menguji pijakannya di atas batu datar, sementara bentuk roset kuku rusa roe menandai jejak kaki baru di lumpur di sisi lain. Kepala ungulata terangkat mengendus udara, lalu kembali ke rumput. Sekarang belum waktunya untuk bertindak. Serigala mengimbangi dengan jarak beberapa milimeter. Telinga mengarah ke depan, tatapan mata tetap, leher menunduk. Sang pemimpin menunggu rusa roe menyesuaikan diri dengan barisan batang kayu tumbang, rintangan yang dapat mencegahnya keluar secara lateral. Sub dewasa yang terinfeksi oleh ketegangan menggerakkan setengah tubuhnya ke depan untuk mendapatkan sudut.
Cabang pohon pinus muda yang basah melengkung dan mengeluarkan bunyi patah singkat. Rusa Roe langsung berlari sebelum ada yang sempat menyerang. Ia tidak langsung kabur. Ia melompat 3 kali dan bersembunyi di celah pohon juniper, tempat kanopi rendah memaksanya untuk merunduk. Serigala-serigala itu melesat dan berakselerasi, tetapi medan yang tidak rata membuat perbedaan besar. Akar dan lumut yang terkikis air mengubah tanah menjadi perangkap traksi, dan setiap belokan menuntut cengkeraman yang lebih kuat daripada yang dapat diberikan lumpur. Rusa dewasa yang maju dari bawah mencoba untuk memotong jalur yang menuju ke sungai, tetapi rusa Roe menyelamatkannya dengan satu lompatan dan mencapai lereng yang berlawanan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ia menghilang ke dalam mosaik batang kayu tumbang dan bebatuan, labirin yang disukai tubuh-tubuh kecil dan lincah, serta menyulitkan para pemburu untuk mengimbanginya. Kawanan serigala itu berhenti berpencar, terengah-engah perlahan agar tetap dapat mendengar. Tak ada celaan yang terlihat. Bagi serigala di hutan ini, kesopanan diungkapkan melalui postur tubuh minimal. Pemimpinnya kembali ke tengah kelompok. Rusa muda menurunkan ekornya dan duduk di samping, sementara rusa lain mengamati area tempat rusa Roe mulai berlari, seolah mencoba mencari tahu sudut yang tidak dapat mereka perkirakan. Orang dewasa mengendus tanah, membaca jejak sejauh yang masuk akal, dan meninggalkannya ketika usaha itu menjadi sia-sia. Pada titik ini dalam setahun, membuang-buang energi pada waktu yang salah lebih berbahaya daripada mengakui kesempatan yang hilang. Lingkungan menjelaskan statistiknya. Di Fjord Norwegia, lembahnya sempit, lerengnya menawarkan rute pelarian diagonal, dan tutupan lahan yang rapat memecah jalur pengejaran. Di sini perburuan jarang diselesaikan dengan kekuatan yang berkelanjutan. Menang dan kalah bergantung pada keputusan pertama dan pemahaman medan. Itulah mengapa mereka sering gagal dan mengapa mereka terus bertahan. Kawanan itu mengatur ulang formasi barisan, berlindung, dan kembali mengikuti irama pelacakan. Tak ada kekalahan dalam gerakannya, yang ada adalah kontinuitas. Satu upaya berkurang berarti kebutuhan yang sama. Hutan menjadi sunyi, hanya diselingi bunyi ranting-ranting yang lembab di bawah kaki-kaki yang lelah. Kawanan itu kembali perlahan, bulu-bulu gelap mereka menempel di tubuh mereka oleh gerimis baru-baru ini. Taring mereka tak bernyawa. Aroma yang mereka cium dari kejauhan kemungkinan besar telah diwariskan kepada orang lain, dan perburuan telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Tak ada perayaan, tapi tak ada pula penyesalan. Dalam kehidupan serigala, kegagalan adalah beban yang biasa, dan menanggungnya bukan berarti menyerah. Jalan setapak menuju tempat perlindungan itu sempit, diapit pohon-pohon birch muda yang meneteskan air. Udara dipenuhi lumut dan kelembapan dingin yang menyelimuti hutan. Setiap langkah menancapkan kaki mereka ke dalam lumpur lunak, meninggalkan jejak yang akan segera terhapus oleh angin. Saat lereng mulai landai, tempat harta karun sejati mereka menanti, liang yang digali di bawah akar yang tumbang dan tertutup pakis. Di sana, jeritan melengking memecah kesunyian. Itu anak-anak anjing. Para dewasa baru saja melewati ambang pintu ketika pemandangan tiba-tiba berubah. Kelelahan mereka sirna ketika 4 tubuh mungil bergegas menghampiri mereka, menggigit telinga dan menarik-narik bulu. Ekor sang alfa melengkung tinggi, sementara yang lain berbaring di tanah, mengundang bermain. Tak ada geraman, tak ada celaan, hanya jilatan, sodokan lembut, dan tarian kibasan ekor. Dalam masyarakat serigala, kerjasama adalah aturan yang menopang segalanya. Saling menyalahkan akan menghancurkan struktur, dan struktur adalah satu-satunya jaminan bahwa setiap orang, termasuk anak-anak kecil, akan tetap bernapas esok hari. Salah satu anak beruang mencoba naik ke punggung induknya, sementara sang induk dengan sabar membersihkannya dengan lidahnya. Di satu sisi, beruang dewasa lainnya berbaring telentang, menerima gigitan dari sepasang anak beruang yang belum merasakan kerasnya kelaparan. Selama beberapa menit tak ada rasa lelah atau kegagalan, hanya semangat yang terus memperbarui diri di sela-sela permainan. Desta Komoti. Namun waktu terus berjalan. Langit mulai menutup di atas fjord, membiru.
Sang alfa duduk mengibaskan bulunya dan melirik yang lain. Tak ada tanda-tanda yang terlihat, tetapi semua orang mengerti apa artinya. Kawanan itu pun berangkat lagi. Anak-anak beruang dirawat oleh 2 betina dan sisanya kembali ke hutan. Suhu turun drastis dan salju bisa kembali turun saat matahari terbenam di balik pegunungan. Setiap menit yang berlalu tanpa makanan menjadi ancaman yang tak terlihat. Mereka maju dengan langkah penuh perhitungan, mengendus tanah dan udara. Serigala lebih mengandalkan hidung daripada mata, dan indera-indera ini memberitahu mereka bahwa masih ada peluang. Angin membawa aroma samar namun tak terbantahkan. Di antara pepohonan, kehadiran rusa kutub besar dapat tercium, merumput dengan hati-hati dan mungkin mangsa berikutnya. Sambil berlari kecil, kawanan itu mengikuti jejak menuju sebuah cekungan tempat jejak kaki baru menunjukkan arah. Di sanalah mereka menemukannya. Ini bukanlah migrasi besar, melainkan sekelompok kecil rusa kutub yang terdiri dari kurang dari 10 ekor, tersebar di tengah embun beku sambil mencari lumut kerak yang tersembunyi. Mereka tidak menyadari bahaya di sekitar mereka. Mereka tidak tahu bahwa dalam jumlah yang sangat sedikit, kerentanan mereka tinggi. Saat itulah strategi kembali ditentukan tanpa kata-kata. Sang alfa bergerak maju ke sebuah batu, mengamati. Angin bertiup ke arah mereka, posisinya sempurna. 2 serigala mengarah ke kiri, 3 lagi ke kanan, perlahan-lahan mengepung rusa kutub. Hewan-hewan merumput tanpa rasa khawatir, sesekali mengangkat kepala, percaya diri melihat luasnya lembah. Sebuah kesalahan yang akan mereka bayar mahal. Ketika sinyal tiba, gerakan ekor sang alfa yang hampir tak terlihat, ketenangan pun pecah. Seekor serigala muncul dari sisi kiri dan menyerbu. Rusa-rusa kutub berlari tak beraturan, mencoba melarikan diri ke lereng seberang, tetapi sekawanan serigala lain menghalangi jalan mereka. Kekacauan pun menguntungkan para pemburu. Salah satu rusa kutub terpeleset di atas embun beku, dan bayangan abu-abu menyusulnya. Benturan pertama menjatuhkannya, benturan kedua mengenai pantatnya, dan dalam hitungan detik, kawanan lainnya pun menyerangnya. Tak ada teriakan heroik atau kekerasan yang tak beralasan. Yang ada adalah ketepatan, kerjasama, dan gigi yang menancap di tempat yang semestinya. Uap napas bercampur dengan darah yang mengotori salju, mengingatkan kita bahwa nyawa satu orang menopang nyawa banyak orang. Mereka tak berlama-lama. Ada yang merobek daging untuk dimakan langsung, ada pula yang merobek potongan-potongan kecil untuk diangkut. Dengan moncong yang memerah, mereka mulai kembali tergesa-gesa oleh bayangan yang kini menutupi hutan. Saat mereka mencapai liang, udara dipenuhi lolongan melengking. Anak-anak beruang menyambut beruang dewasa dengan melompat-lompat di atas kaki mereka, mengendus-endus potongan-potongan yang menggantung di rahang mereka. Daging dibagikan sambil dijilat, digerutu ringan, dan permainan yang mengganggu acara makan. Di sini, di bawah bayang-bayang hutan, logika alam yang brutal dipahami. Kekerasan menopang kelembutan dan kelembutan membenarkan kekerasan. Di Fjord Norwegia, statistiknya tak henti-hentinya. Sebagian besar upaya berburu gagal. Namun, spesies ini bertahan hidup bukan karena keberuntungan, melainkan karena kegigihan. Hari ini, kawanan itu telah menaklukkan rasa lapar. Besok, mereka akan memulai lagi. Namun, bermil-mil jauhnya, jauh dari bau darah yang segar, predator lain bekerja dengan metode yang berbeda, tanpa dukungan, tanpa suara, tanpa tergesa-gesa. Di tempat hutan terbuka ke lereng yang menurun ke fjord, lynx boreal menunggu momennya. Medan memaksanya mengambil keputusan yang tak akan ia pertimbangkan di hutan lebat. Di sini, gunung menurun membentuk teras-teras batu dan salju tebal. Lembah-lembah menyalurkan angin bagai terowongan, dan setiap langkah yang salah akan menunjukkan kehadirannya dari jarak puluhan meter. Di lingkungan ekstrem ini, setiap gerakan menuntut ketepatan dan setiap ciri khas kucing ini menjadi keunggulan. Anatomi lynx beradaptasi dengan skenario ini. Kaki belakangnya yang lebih panjang daripada kaki depannya
memungkinkannya untuk bergerak dengan presisi di atas bebatuan dan salju yang keras, sementara cakarnya yang tajam dan dapat ditarik serta bantalannya yang berlapis bulu menjaga cengkeraman dan insulasi di atas es. Jambul di telinganya mempertajam arah suara, dan bulunya yang berbintik-bintik yang lebih terang di musim dingin memecah kontur di antara granit dan embun beku. Jika kucing lain mengandalkan semak belukar yang lebat, di sini mereka belajar menggunakan gerakan vertikal, melompat dari tepian, memanfaatkan gravitasi di setiap lompatan dan mengendalikan gerakan turun mereka ke mangsa yang melintasi tepat, di mana topografi memaksa mereka untuk melakukannya. Bisakah dia menemukan momen yang tepat untuk mendekat tanpa kehilangan keuntungannya di medan? Setelah menunggu dan mengukur setiap gerakan, ia mengikuti jejak kawanan rusa kutub yang bermigrasi. Ia tidak perlu melihat mereka setiap langkah. Ia cukup membaca kondisi tanah. Di antara salju yang tertiup angin, ia menemukan barisan kuku kuda yang melengkung ke arah bukit. Di petak-petak gambut, ia mengidentifikasi area yang baru di keruk tempat kawanan ternak telah mencabuti lumut, dan di rerumputan pendek ia mendeteksi pulau-pulau hijau yang dikonsumsi dengan ketepatan kawanan ternak yang mengulang rute tahun demi tahun. Dia tahu betul pola itu. Dia sudah melihatnya setiap musim sejak mencapai wilayah mereka. Di fjord, migrasi bukanlah hal yang bebas, melainkan koridor paksa melalui tebing dan kanal. Lynx memanfaatkan prediktabilitas itu. Sambil menunggu, burulah apapun yang ada di medan. Seekor kelinci yang bergeser dan membuat kesalahan saat melintasi lahan terbuka yang berkerak, 2 burung snipe yang mengaduk salju untuk mencari tunas, seekor belibis hitam yang bangun terlambat. Ini adalah potongan-potongan kecil yang dijaga kesegarannya dengan menutupinya menggunakan salju atau tumbuh-tumbuhan. Cukup makanan untuk menunjang pengawasan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran yang dibutuhkan oleh topografi ini. Lynx diam-diam menyalip kawanan. Ia memanfaatkan punggung bukit tempat angin bertiup dari laut ke lembah. Dengan cara ini, aromanya tercium jauh dari lubang hidung betina penjaga. Ia mengintip sedikit di atas bongkahan batu dan mengingat sebuah titik penyeberangan. Sebuah ngarai sempit tempat salju purba membentuk lereng keras di antara 2 tonjolan. Rusa kutub menghindari es yang mengilap dan lebih menyukai lapisan es yang lebih kasar dan kusam. Itu corong alami. Dari sana sang pemburu membuat perhitungan. Ia mengukur dengan matanya kemiringan, kemungkinan dukungan cakar, lintasan jatuhnya. Setiap inci berarti jika pukulan pertama tidak melumpuhkan. Kawanan itu tiba dalam cahaya redup. Di depan, seekor betina tua, di belakang tubuh-tubuh lebih kecil yang belum mengembangkan otot-otot musim dingin mereka. Tulang belakang mereka meregang dan menekan untuk mengatasi lapisan es. Lynx menundukkan kepalanya, menempelkan telinganya ke belakang dan menunggu individu yang dipilihnya melangkah dengan kaki depannya di tempat yang telah direncanakannya. Bila hal itu terjadi, urutannya persis, dorongan pendek, lompatan yang tidak panjang tetapi vertikal yang ditujukan untuk mendarat dengan seluruh beban tubuh berada di bahu anak muda yang dipilih. Cakar depan menggali di tempat kulit terkelupas. Cakar belakang mencari tarikan di keropeng. Dampak pertama menyebabkan ketidakstabilan dan membuka leher. Gerakan kedua, dalam waktu kurang dari 1 detik adalah gigitan, tajam dan kuat, di tenggorokan, menekan tanah untuk mencegah hewan mendapatkan kembali dukungan. Kawanan yang lain lari ke sisi-sisi sambil mengangkat debu salju dan menghantam udara dengan dengusan. Tidak ada pengejaran lanjutan, kontak pertama menyelesaikannya atau kesempatan hilang. Kali ini ia berhasil. Rusa kutub itu jatuh miring dengan kaki depannya terselip. Lynx menahan tekanan selama beberapa menit lagi hingga perlawanannya benar-benar hilang. Kemudian, lihatlah sekeliling tanpa bergerak dari posisi kendali Anda. Dengarkan seekor rubah atau burung gagak yang mendekat dari lembah di bawah. Ketika semuanya kembali normal, pekerjaan praktis dimulai menyeret hewan itu.
Ia tidak bisa melakukan semuanya dalam satu manuver, jadi ia membagi gerakan menjadi beberapa bagian. Menarik dari leher, beristirahat, menarik dari kaki depan, mengoreksi arahnya untuk masuk ke tempat teduh, menghindari meninggalkan lekukan yang jelas di salju yang akan menunjukkan tempat berlindungnya. Carilah depresi angin beberapa meter jauhnya, dekat dengan dasar batu yang memutus arus. Di sana hawa dingin bertahan, dan pandangan dari jalur penyeberangan utama menjadi kabur. Ia akan memakan bagian lunaknya terlebih dahulu, jeroan yang membutuhkan banyak energi. Kemudian, ia akan membuka bagian dalamnya, mengikis sisa-sisa makanan yang telah dipadatkan musim dingin ke dalam tubuhnya dengan lidah dan giginya. Jika cuaca mendingin dan salju tetap ada, salju akan menutupinya dengan lapisan tipis dan ranting-ranting kering. Jika suhu naik, salju akan bergerak lebih cepat dan memindahkan apa yang bisa dipindahkannya ke bayangan baru. Tentu saja, dia tidak pernah membagi rampasannya. Itulah keuntungannya sekaligus risikonya. Sendirian memang menyelamatkan persaingan di meja, tetapi memaksamu untuk mempertahankan sumber dayamu hanya dengan kehadiranmu sendiri. Wolverine mungkin menantang mangsanya jika bergerak naik dari batas pepohonan. Elang besar mungkin memaksanya melepaskan sebagian mangsanya di siang hari. Lynx mengandalkan kamuflase dan kebiasaan tidak memamerkan makanannya. Berbeda dengan serigala yang perlu mengordinasikan jarak, sisi, dan lari estafet, Lynx mengandalkan satu keputusan yang tepat. Itulah sebabnya ia tidak kelelahan dengan upaya acak. Jika kondisinya tidak tepat, jika angin berlawanan arah, jika salju terlalu lunak, atau jika kelompok kompak dan waspada, batalkan manuver dan tunggu jendela berikutnya. Di fjord, geografi secara teratur menawarkan peluang seperti itu, dengan ngarai yang memaksa seseorang untuk melewatinya, tepian yang memusatkan jejak kaki, dan tangga es yang memperlambat mangsa. Kucing ini mengetahui hal ini karena bertahun-tahun mengulang rute yang sama, dan rusa kutub mempelajarinya, tetapi kebutuhan untuk bergerak maju membuat kelompok yang paling berhati-hati pun dapat diprediksi. Setelah muak dengan situasi yang mendesak, Lynx menyeka darah dari moncongnya di salju dan mundur beberapa meter untuk mengamati. Tidak ada perayaan, yang ada hanyalah penghematan. Perburuan ini akan berlangsung selama beberapa hari jika cuaca dingin mendukung. Akan tetapi strateginya tidak berakhir di sini, karena ketika kawanan melanjutkan perjalanannya di sepanjang koridor yang sama, akan ada kesempatan lain untuk mengulangi urutan tersebut pada individu yang berbeda. Mungkin individu subdewasa yang tertinggal saat menapaki lereng curam. Lynx tidak mengejar trofi atau mengumpulkan hasil buruan berlebih. Ia menghitung cadangan dan risiko. Saat angin fjord berubah dan membawa kelembapan dari laut, kucing akan menekan lebih rata ke batu. Bulunya menyerap embun beku, tetapi kehangatannya tetap ada. Di bawah, tanpa suara, lembah terus mengirim hewan-hewan menuju celah-celah sempit. Migrasi terus berlanjut. Dan sang pemburu soliter, ahli dalam seni yang mengadopsi teknik vertikal di sini, kembali ke tempatnya di tepian, waspada untuk kali berikutnya. Topografi menyajikan pola yang sama. Lintasan yang dipaksakan, individu yang posisinya salah, dan lompatan yang tepat. Di wilayah ini, kombinasi itulah keunggulan mereka yang paling stabil. Di sini kawanan tidak diperlukan, yang dibutuhkan hanyalah menunggu dengan tepat dan pendaratan yang sempurna. Di fjord Norwegia, tak ada yang terjadi sendirian. Setiap kisah, entah tentang serigala, anjing laut, atau lynx, hanyalah satu bagian dari jaringan luas yang dibentuk oleh satu arsitek laut yang mendikte ritme dan mendorong kehidupan ke arah pantai, lalu menariknya kembali. Tak ada yang luput dari pengaruhnya. Ketika arus musim dingin membawa ikan haring dari perairan dalam fjord terbangun, jutaan benda keperakan mengubah kolom air menjadi massa yang hidup. Sekilas, mereka tampak seperti sumber daya yang tak habis-habisnya, tetapi denyut kelimpahan ini hanya berlangsung beberapa minggu dan semua orang mengetahuinya. Orca mengordinasikan serangan dengan presisi matematis, anjing laut menunggu dalam diam untuk mencegat ikan yang melarikan diri, dan di permukaan kawanan Puffin menukik bagai proyektil gelap yang menembus ombak. Dari atas elang meluncur dengan niat yang sama,
meraih setiap kesempatan sebelum kekayaan larut dalam dinginnya lautan terbuka. Rantai makanan membentang jauh melampaui air. Burung laut membawa nutrisi ke daratan, menyuburkan tebing dan lereng bukit yang di musim semi menghijau. Bahkan predator darat pun secara tidak langsung bergantung pada siklus tanpa akhir ini, karena bagi para pemburu, tantangannya lebih besar. Setiap langkah berarti. Orca mengoordinasikan serangan mereka seolah-olah mereka satu pikiran, serigala berkelana bermil-mil jauhnya, menyadari bahwa setiap upaya yang gagal akan membawa mereka semakin dekat ke batas, dan lynx yang menyendiri dan diam bergantung pada satu penyergapan sempurna untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Dalam skenario ini, setiap predator berpacu melawan waktu, kelaparan, dan musim dingin yang berlangsung lebih lama daripada cahaya yang memungkinkan. Setiap gerakan harus diperhitungkan dengan cermat, karena kesalahan bisa berakibat fatal. Musim dingin mendominasi segalanya. Dengan matahari yang tak terlihat selama berminggu-minggu, suhu membuat kehidupan seolah-olah mati suri dan mangsa menjadi langka dan sulit ditemukan. Namun, bahkan saat itu pun di bawah es, Fjord tetap bernapas. Arus dalam terus-menerus mengangkut nutrisi, menopang setiap roda dalam ekosistem ini dan memastikan bahwa ketika cahaya kembali, kehidupan dapat kembali berjaya dengan dahsyat. Berbeda dengan musim dingin, musim panas mempercepat segalanya di Fjord Norwegia. Es yang mencair memberi makan sungai, plankton berkembang biak, ikan haring kembali, dan seiring dengan itu, aktivitas predator. Namun, selama itu masih ada, Fjord akan tetap menjadi tempat berlindung bagi adaptasi, kegigihan, dan transformasi. Setiap lembah, setiap tebing, setiap bentangan air yang menembus daratan menceritakan kisah yang sama. Kisah tentang wilayah yang tak memberi keuntungan tetapi juga tak memberi keuntungan bagi mereka yang tahu cara menunggu. Karena di Fjord Norwegia, bertahan hidup bukanlah perjuangan untuk ditaklukkan, melainkan perlawanan. Dan dalam perlawanan itu, dalam ketegangan yang terus-menerus antara kelangkaan dan kelimpahan, sebuah ekosistem yang unik muncul. Sebuah mosaik di mana laut mendiktekan aturan, di mana gunung menantangnya, dan di mana setiap makhluk, dari burung pufin yang kembali ke sarangnya hingga orca yang memimpin perburuan menjadi saksi dan protagonis dari kebenaran yang sama. Di sini tidak ada yang tetap sama, kecuali kepastian bahwa semuanya bergantung pada laut. Fjord bukanlah bentang alam. Fjord adalah mesin senyap. Kekuatan yang membentuk kehidupan dengan presisi, menuntut hal yang mustahil, dan menghargai hal yang tak terelakkan. Adaptasi. Dan selama laut terus memasuki daratan dan daratan terus menyerah pada laut, kisah ini akan terus ditulis, musim dingin demi musim dingin, dengan tinta dingin samudra dan suara angin yang tak tertahankan.